Rahimakumullah. Setelah kita menyelesaikan qasidah Mandhumah Haiyah karya Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahumullah rahmatan wasi'ah wa taufiq min indillah, kita lanjutkan dengan mengkaji salah satu kitab penting yang termasuk referensi besar, rujukan dalam adab akhlak, yaitu karenanya layak seseorang itu berkorban segala sesuatunya, tenaganya, hartanya, waktunya untuk mendapatinya. Orang yang berakal pun memberi perhatian dan kepedulian padanya, menguatkan azamnya setelah dia pelajari, dia fahami sunnah-sunnah dari Rasulnya, dan sebelum itu tentunya Quran Al-Karim adalah mempelajari adab. Karena adab, hikmah, dia termasuk hikmah yang menghidupkan jiwa dan hati kita. Hikmah pula yang membuat runcing pikiran dan kecerdasan kita supaya enggak tumpul. Layaknya kalau orang nulis pakai pensil itu, yang diinginkan kan supaya runcing, makanya pakai pisau kecil atau penggaris ini namanya orotan supaya runcing. Nah, adab itu membuat runcing sehingga tajam kecerdasanmu, pemahamanmu, dan semakin membaik sifat dan akhlakmu. Kamu dengan mempelajari adab terangkat, terentaskan dari yang rendah dan yang hina dalam segala sesuatu. Maka darurat penting bagi seorang muslim belajar adab. Bahkan disebutkan ad-din adabun kulluh. Bahkan agama ini semuanya adab isinya. Tutup aurat adab, wudu adab, mandi janabat adab, walaupun pembahasannya fikih. Tapi itu kan adab. Adab mau menghadap Allah. Karena sangat tidak adab, sangat tidak etis. Kamu punya janabat baru urusan syahwat, kemudian menghadap Allah, sholat, mana adabmu? Makanya diperintahkan mandi janabat, bersih, suci, begitu. Bersuci dari yang khubuth, dari hadas, itu juga adab. Semua syariat adalah adab. Adab disebut adab semula maknanya karena itu luas atau banyak. Makanya undangan makan yang besar, kamu ngundang teman-temanmu, tetanggamu semua, ta'al ke rumah, makan siang, makan besar, kamu buka prasmanan, walhasil daging, ikan, segala macam, ayam, yang goreng, yang bakar, semua kamu sediakan. Itu namanya
ma'dabah. Undangan makan seperti itu disebut ma'dabah. Kenapa? Karena banyaknya yang kamu bagikan, yang kamu berikan. Disebut adab karena luasnya. Makanya kata Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, adab ketika seseorang memakai atau menggunakan, baik itu bentuknya ucapan atau perbuatan, sikap, segala yang karenanya dia terpuji. Itulah adab. Kalau kamu ucapkan itu, kamu akan dipuji orang. Masya Allah fulan bicaranya santun, membuat orang senang, hormat sama yang tua, sayang kepada yang muda. Maka kamu beradab. Begitu pula dalam tindak tandukmu sehari-hari, muamalahmu. Ketika itu semua membuat kamu dipuji orang, maka kamu beradab namanya. Itulah adab. Sebagian yang lain menyebutkan namanya adab al-wuquf ma'al mustahsanat. Al-wuquf ma'al mustahsanat. Kamu pelajari dan kamu amalkan segala yang itu baik. Orang semua pada sepakat atau tahu itu baik. Ucapan itu, perbuatan itu hasan. Pasti disenangi orang. Maka itulah adab. Kata Imam Ibnul Qayyim, adab ijtima' khisalil khair fil abd. Ketika perangai-perangai baik, sifat-sifat mulia semuanya ada pada seorang hamba. Berarti dia punya adab, beradab. Karena semua kebaikan ada pada dia. Dia jaga betul dalam bicara, dalam berbuat. Nah, secara umum itu gambaran makna adab. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Begitu pentingnya sehingga para a'immah, para ulama mementingkan, menjelaskan ini supaya kita pelajari, kita amalkan. Secara umum adab-adab yang begitu banyak, yaitu warisan dari mereka. Jazahumullah khairan anil Islam wal muslimin. Karena itu warisan terbaik yang mereka tinggalkan untuk kita. Tapi ringkas saja, di antara yang menulis tentang adab ada Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Ma'ruf kitabnya, mutadawil, dipakai. Adabud Dunya Waddin karya Mawardi. Begitu pula Manzumah dalam adab, qasidah seperti Ha'iyah begitu, karya Imam Ibnu Abdul Qawi rahimahullah, yang itu kemudian disyarah oleh Imam As-Safarini. Disyarah oleh Safarini. Lalu di sana juga ada Ibnul Muflih rahimahullah dengan kitabnya Adab Syar'iyyah. Ada Ghidha'ul Albab, syarah Manzumatul Adab tadi, kitabnya Abdul Qawi, Manzumatul Adab.
disyarah oleh Safarini, beliau beri judul Ghidhaul Albab, dan kita juga ma'ruf. Kitab Safarini ma'ruf dan dipakai oleh ulama. Itu secara umum atau secara khusus. Adab-adab dalam thalabul ilm, adab seorang santri, seorang pelajar, adab seorang syekh, seorang guru, seputar masalah thalabul ilm. Yang menulis itu juga enggak sedikit. Ada Ibnul Jamaah dengan kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, dan bagus, sangat bagus bahkan, supaya kita penuntut ilmu, santri, bahkan seorang guru, syekh, muallim tahu adab. Bagaimana kalau kita santri beradab kepada teman, kepada guru kita, seorang guru beradab kepada muridnya, kepada dirinya sendiri. Di situ ada juga Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ada juga Adabul Imla wal Istimla, karya Imam As-Sam'ani rahmatullahi alaih. Itu tentang ilm. Atau juga secara khusus tentang fatwa. Fatwa juga ada adabnya. Adab seorang yang berfatwa atau yang meminta fatwa. Bagaimana kamu tanya, bagaimana kamu menjawab. Maka Imam Suyuti rahimahullah tulis kitabnya Adabul Mufti. Ada juga Al-Akfasi dengan kitabnya Adabul Akal, adab dalam makan, apa saja. Juga Al-Haythami punya kitab Adabul Atfal, adab yang mesti dididikkan, diajarkan mulai anak-anak semenjak usia dini. Nah, begitu banyak adabul isyrah dalam pergaulan, dalam pertemanan. Ada Abul Barakat Al-Ghazzi rahimahullahu taala, adabus suhbah karya As-Sulami rahimahullahu taala. Walhasil banyak, subhanallah, baik itu secara umum atau adab-adab di bab tertentu. Termasuk Syekh Albani, antum tahu, punya kitab Adabuz Zifaf, adab pengantin. Apa yang harus kamu siapkan, apa yang harus menjadi bekal bagimu untuk berumah tangga setelah akad, bagaimana adabmu kepada istrimu, adabmu kepada mertuamu, dan seterusnya. Begitu pula istri kepada suaminya. Adab, semua itu adalah bab adab yang sangat penting untuk diketahui, dipelajari oleh setiap mukmin. Maka di situ kita tahu betapa sangat berharganya, sangat pentingnya adab. Sampai sekian banyak ulama enggak merasa cukup. Fulan sudah nulis, ya sudah. Yang lain enggak nulis. Semua pada ikut nyumbang, punya andil menjelaskan adab, karena memang sangat penting. Adab-adab tersebut bagi mereka. Salah satu kitab adab ya kitabnya Bukhari ini, Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Ya, tentunya mutaqaddimin, ulama terdahulu, Bukhari rahimahullah, dan terdahulu juga banyak yang menulis adab. Ada juga Imam Kharaiti rahimahullah punya kitab Makarimul Akhlaq. Al-Muhim, kembali kepada Imam Bukhari dengan kitabnya Adabul Mufrad, itu yang kita pilih untuk bahan kajian kita. Baik.
Menyingkat waktu, kita masuk ke bab pertama. Bukhari sebutkan bab qaulihi ta'ala, firman Allah, wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan manusia itu untuk berbuat baik, bakti kepada kedua orang tuanya. Itu babnya. Qala rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Hamid ibn Harun ibn Abdul Jabbar al-Bukhari al-Ma'ruf bibni Nayaziki qira'atan alai fa'aqarra bihi qadima alaina hajjan fi safar sana 70 wa 300 qala akhbarana Abul Khair Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Jalil Ibnu Khalid Ibnu Al-Hurayth Al-Bukhari Al-Kirmani Al-Abqasi Al-Bazzar sana 22 wa 300 qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughira Ibn Al-Ahnaf Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu sanad sampai ke Imam Bukhari. Qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid Ibnul Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdillah. Kata Abu Amr Asy-Syaibani telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, sambil beliau tunjuk yang ada di rumah ini, yang beliau isyaratkan rumah Abdullah. Yang dimaksud adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Mas'ud kepada kami, aku tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah jalla wa azz, amalan apa yang paling dicintai Allah, paling dicintai Allah? Qala as-shalah ala waqtiha. Jawab Rasul, salat pada waktunya. Qultu thumma ay, lalu aku tanya kembali, apa setelah itu? Qala thumma birrul walidain, bakti kepada kedua orang tuamu. Qultu thumma ai, kemudian aku tanya lagi, apa setelah itu? Qala thummal jihad fi sabilillah, lalu jihad fi sabilillah. Qala, kata Ibnu Mas'ud, haddatsani bihin, demikian Rasul menjawabku. Setiap aku tanya, apa yang paling Allah cintai? Sholat pada waktunya. Setelah itu apa? Birrul walidain. Setelah itu apa? Jihad. Walau istazattuhu lazadani. Kalau saja, kata Ibn Mas'ud, aku minta tambah, pasti Nabi tambah. Misalnya dilanjutkan oleh Ibn Mas'ud, setelah jihad, apalagi setelah itu yang paling Allah cintai? Akan beliau jawab, ini. Setelah itu apalagi? Ini. Setiap aku minta tambah akan ditambah oleh Rasulullah SAW. Tapi Ibnu Mas'ud beliau cukupkan dengan 3 yang tersebutkan di dalam hadis. Hadis Ibnu Mas'ud ini atau disebutkan di dalam bab pertama oleh Bukhari ayat. Dan itu kebiasaan Bukhari, hatta di sahihnya juga menyebutkan bab dengan ayat atau hadis. Bab qaulullahi ta'ala, apa begitu ayat yang disebutkan. Atau hadis bab qaulu Rasulullah SAW,
tentang sabda Nabi, beliau sebutkan cuplikannya dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ciri khas beliau ingin menjelaskan, menafsirkan ayat itu maknanya seperti apa atau hadis Nabi dengan riwayat-riwayat yang beliau bawakan di dalam bab. Makanya para ulama sebutkan fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Kalau kamu ingin tahu fikihnya Imam Bukhari, itu ada pada judul-judul babnya di kitabnya. Bab kada, bab kada. Itu kamu pelajari, kamu akan tahu seluas apa, setajam apa fikih Bukhari terhadap ayat ataupun hadis. Taib, kembali kepada ayat. Kata Imam Baghawi, wasainal insan biwalidayhi husna, artinya untuk anak itu bakti dan berbuat baik pada keduanya, kasih sayang, cinta kepada keduanya. Maka makna ayat, kami perintahkan wasiat itu agar manusia ini, seorang anak, berbuat kepada kedua orang tuanya ma yahsun. Yaf'al biwalidai ma yahsun. Lakukan kepada kedua orang tuamu segala yang itu baik. Dan orang akan melihat itu kebaikan. Apa saja bentuknya. Bisa dengan tutur katamu, bicara kamu, baik orang ini Masya Allah, adab sama orang tuanya. Dengan suaramu tidak lebih tinggi dari suara orang tuamu. Dengan tidak kamu bentak-bentak. Bicara. Begitu pula dengan sikapmu, perbuatanmu, harta bendamu, semuanya. Kul ma yahsun, semua yang itu baik. Maka itu diperintah oleh Allah untuk kamu lakukan kepada kedua orang tuamu. Allah perintahkan itu di dalam Quran setelah Allah perintahkan hambanya bertauhid kepadanya. Beribadah hanya kepada Allah semata, tidak musyrik, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Langsung setelah itu diikuti dengan perintah bakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkanmu agar kamu tidak menyembah kecuali Dia, dan agar kamu bakti kepada orang tuamu. Dilarang syirik karena Allah yang menciptakanmu, enggak ada yang menciptakan selain Allah. Dia yang berkuasa satu-satunya. Maka enggak boleh ada yang dituhankan selain Allah. Kemudian orang tua sebagai sebab keberadaan kamu lahir di dunia ini. Dan kita lahir dari orang tua. Karena ada ayah, ada ibu kita, ada kita, lahir kita. Dari mereka berdua. Maka mereka orang yang paling berhak, paling pantas untuk kita bakti kepadanya. Bagaimana tidak, penyebab kita ada. Mereka. Makanya dalam syariat tidak boleh orang tua itu dihukum mati karena anaknya, dikisos. Ini misalnya naudzubillah,
Orang tua membunuh anaknya, nggak boleh, nggak ada kisos. Dihukum mungkin dihukum, tadi penjara entah apa, tergantung mahkamah. Tapi yang jelas nggak boleh dikisos, nggak ada hukuman mati karena membunuh anaknya. Karena sangat tidak adil, sangat tidak beradab. Mereka yang menyebabkan anak ini lahir, hidup. Apa kemudian si anak menjadi sebab orang tuanya mati, dibunuh karenanya? Gak logis sama sekali. Makanya gak boleh dikisos. Dan itu hukum syariat. Sebegitunya syariat mengangkat dan memuliakan orang tua. Ibnu Mas'ud dalam hadis bertanya kepada Rasul SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah? Itu menunjukkan tingginya himmah para sahabat radhiyallahu anhum. Himmah itu semangat. Kamu perhatikan, yang beliau tanya bukan sekedar amalan apa yang mulia ya Rasulullah, amalan apa yang soleh. Enggak berhenti di situ sahabat. Yang ditanya yang paling tertinggi, amalan yang paling Allah cintai, paling afdolnya, paling besar pahalanya, itu yang mereka kejar. Enggak cukup hanya sekedar amal soleh, yang tertinggi bahkan. Menunjukkan tingginya himmah mereka. Itu yang mereka inginkan. Dan banyak yang serupa ini kan. Apa yang paling afdol ya Rasulullah? Apa yang paling ini ya Rasulullah? Qala shalah ala waqtiha. Pertama beliau jawab salat pada waktunya. Terkadang jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan ini di riwayat-riwayat lain. Ketika beliau ditanya, bukan ini jawabannya, bukan sholat pada waktunya. Kenapa demikian? Hafidz menjelaskan hal itu berbeda-beda. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam karena perbedaan situasi atau kondisi penanya. Rasulullah tahu siapa yang tanya atau kondisinya seperti apa. Maka jawabannya sesuai kondisi masing-masing. Dijawab beda antara yang satu dengan yang lainnya. Apa yang paling dibutuhkan oleh si penanya? Apa yang paling dibutuhkan dalam kondisi itu? Maka itu yang Rasulullah SAW jawabkan kepada mereka. Misalnya kalau kondisi di awal-awal Islam, jihad amalan paling afdol, ya karena sangat dibutuhkan kondisi itu. Awal-awal Islam butuh kekuatan, butuh perjuangan, butuh ini. Maka itu yang akan Rasul katakan, jihad fisabilillah. Untuk memotivasi orang, memompa semangat mereka, membakar keberanian mereka menghadapi kufar, membela Islam. Itu kondisional. Karena awal-awal Islam seperti itu. Nusus banyak menyebutkan bahwa sholat ya tentu lebih afdal dari sedekah.
Sholat lebih afdal dari sedekah. Namun kondisi tertentu bisa berbalik, sedekah jadi lebih afdal. Kapan? Ketika itu dibutuhkan sangat. Situasi misalnya negeri sedang goncang ekonominya, sedang banyak orang pailit, atau naudzubillah ada musibah apa besar, resesi dunia, walhasil keterpurukan ekonomi, orang sangat-sangat butuh bantuan. Maka saat itu sedekah yang paling dibutuhkan sebagai bentuk empatimu, kepedulianmu kepada saudara-saudaramu kaum muslimin du'afa. Itu jawaban para ulama. Atau yang kedua, jawaban mereka afdal di situ bukan pada babnya, bukan af'alu tafdil di situ, tetapi yang dimaksud fadlul mutlak, keutamaan secara mutlak, karena kadang dipakai memang dalam bahasa Arab af'al tafdil tapi bukan pada babnya. Contoh, Allah sebutkan tentang penghuni surga dan penghuni neraka, ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Penduduk surga di hari itu, di hari kiamat, lebih baik tempat tinggalnya dibanding ahli neraka, dan lebih baik pula istirahat mereka. Lebih baik. Apa yang di neraka ada kebaikannya? Enggak ada. Neraka siksa semuanya, naudzubillah. Azab ala azab. Tapi kenapa Allah katakan lebih baik? Tempatnya lebih baik, peristirahatan mereka lebih baik dibanding ini. Karena lebih ma'ruf semula. Asal penggunaan itu sama tapi ini punya nilai lebih. Kalau Zaid dan Khalid sama-sama tinggi, ma'ruf. Cuman Z lebih tinggi sedikit dari Khalid, maka kamu katakan Z atwal min Khalid. Khalid misalnya tinggi 180, Z 185. Pantas kamu katakan Z lebih tinggi dari Khalid. Itu makna lebih itu seperti itu. Sama-sama tapi punya kelebihan sedikit. Nah kalau Z tingginya 185, kamu katakan Z atwal min Amr, Z-nya 185 cm, Amernya cuman 120, nggak pantas. Bukan tempatnya kamu katakan lebih tinggi. Ngerti? Afdol memang asalnya itu, tapi seperti tadi, kadang digunakan bukan pada babnya. Mana ada kebaikan di neraka, nggak ada sama sekali. Cuma itu untuk menjelaskan betapa nikmatnya penduduk penghuni jannah, tempat tinggal mereka, peristirahatan mereka. Nas'alullah min fadli. As-salah ala waktiha. Di lafaz lain riwayat as-salah li waktiha, pada waktunya. Dan maknanya berdekatan, mirip. Ala waktiha atau li waktiha. Qultu tsumma ai, kemudian apa setelah itu? Ya, ini takdirul kalam. Tsumma ayul amali ahab, setelah sholat tadi, amalan apa yang paling dicintai Allah? Tsumma jelas menunjukkan tarohi, ada jedah antara yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Tentu
Itu menunjukkan kepada kita besar dan betapa utamanya sholat pada waktunya, birrul walidain, dan jihad fi sabilillah. Birrul walidain ini amalan yang sangat tinggi dalam athar salaf, banyak sekali yang menunjukkan itu. Antara lain ketika Ummu Iyas ibn Muawiyah meninggal dunia, Iyas ibn Muawiyah menangis. Maka beliau ditanya, "Mayubkik?" Apa yang membuatmu menangis? Qala kana li baban maftuhan minal jannah fa ughliqa ahaduhuma. Aku sebelum ini punya 2 pintu dari pintu-pintu jannah. Ini kedua orang tuamu pintu jannah, menyebabkan kamu masuk jannah asal kamu bakti betul kepadanya. Nah sekarang salah satu pintu itu sudah ditutup karena uminya meninggal, tinggal abahnya. Membuat Imam Iyas ibn Muawiyah menangis karenanya. Maka bagi salaf, kedua orang tua itu baban min abwabil jannah, pintu, 2 pintu dari pintu-pintu jannah. Antum mau adzan dulu? Adzin. Baik, kita lanjutkan. Imam Ahnaf ibnu Qais, Ahnaf bin Qais imam besar, ketika ditanya tentang apa itu muru'ah. Muru'ah itu kewibawaan seseorang, kemuliaan pada dirinya. Apa bentuknya? Jawab Imam Ahnaf, at-tafaqquh fid din. Kalau kamu ingin berwibawa, mulia, tafaqquhlah dalam agamamu. Belajarlah ilmu agama. Wa birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Wasabr 'alan nawaib, dan bersabarlah saat kamu tertimpa kesulitan atau musibah. 3 ini disebutkan oleh Imam Ahnaf sebagai bentuk muru'ah. Kata Hafidz rahimahullahu ta'ala, al-muhafadzah ala birril walidain amrun lazim mutakarrir daim. Terus anak itu bakti kepada kedua orang tuanya merupakan perkara yang lazim, mutakarrir, daim. Artinya enggak ada berhentinya. Enggak ada kata cukup. Misalnya karena kamu sering bakti sama dia, kamu katakan, "Holas, cukup, anak sudah banyak bakti sama orang tuaku." Ya, selama dia hidup enggak ada berhentinya itu. Enggak ada kata sudah cukup, sudah enough, sudah
Ana sudah puluhan tahun bakti sama beliau. Nggak ada. Terus itu. Selama beliaunya hidup, maka bakti kamu kepadanya pun tidak akan pernah berhenti. Lazim mutakarrir daim. Terus menerus. Kata Hafidh, wala yasbir ala muraqabati amrillah fihi illa siddiqun. Dan gak ada yang mampu bersabar untuk itu, merasa dia selalu diawasi oleh Allah dalam baktinya kepada orang tuanya, sehingga merasa itu kewajiban, keharusan baginya. Gak ada yang sabar untuk itu kecuali siddiq. Maka yang betul-betul menjaga, selalu berbakti pada kedua orang tuanya, mereka adalah termasuk siddiq. Karena gak ringan memang. Dan seperti kata beliau, karena berketerusan, bakti pada orang tua itu bukan anak kecil. Kepada kita, abahnya atau umiknya, hatta seusia kita, umurmu 40 tahun, 50 tahun, mungkin lebih. Kalau orang tuamu masih hidup, ya kamu namanya anak. Dan tetap terkena perintah untuk berbakti sama orang tuamu. Hatta di usia kita yang sudah setua ini, kita masih anak. Anak dari orang tua kita. Maka punya pertanggungan jawab, kewajiban untuk berbakti, berihsan kepada mereka. Dan seberapapun yang anak lakukan, kata Ibnu Jauzi, sebanyak apapun, sesering apapun, sebesar apapun baktimu kepada kedua orang tuamu, itu enggak akan pernah mencapai kata sempurna sehingga kamu dikatakan sudah cukup bersyukur berbakti kepada orang tuanya. Enggak akan pernah. Sebanyak apapun. Apalagi kita banyak kurangnya dalam bakti kita kepada kedua orang tua kita. Di dalam athar salaf juga disebutkan ajaib, perkara yang luar biasa, menjelaskan kepada kita betapa mereka rahimahumullah betul-betul generasi terbaik umat ini. Antara lain di kitab Bir Wasilah Al-Jauzi disebutkan bahwa Hajar Ibnul Adbur rahimahullahu ta'ala selalu memeriksa tempat tidur ibunya. Ini, kalau ini kasur misalnya, tempat umiknya berbaring, sebelum umiknya berbaring dia periksa. Mungkin ada pasir, ada apa, kotoran. Dia pastikan bersih sudah, rapi, nggak cukup.
Hajar Ibnul Adbur berbaring di tempat itu sambil menggerak-gerakkan punggungnya. Tampaknya wallahu a'lam dari riwayat beliau buka bajunya, telanjang bagian atasnya. Beliau ingin mengetahui ada yang enggak nyaman enggak. Mungkin ada apalah, mungkin debu, mungkin apa. Namanya juga kasur. Begitu beliau rasakan nyaman, enak sudah, enggak ada gangguan, baru beliau letakkan umiknya di situ. Hajar Ibnul Adbur rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Ibni Aun rahimahullah, Imam Muhammad Ibnu Sirin ma'ruf, Imam Kabir, Imam Tabi'in, di Syiar Alamin Nubala dinukilkan oleh Dhahabi. Kalau beliau bersama umiknya, ya sedang di rumah ibunya atau bersama ibunya, yang enggak kenal siapa Ibnu Sirin pasti akan mengira Ibnu Sirin sedang sakit. Kenapa? Karena begitu sangat beliau merendahkan suaranya. Enggak ingin suaranya keras di hadapan umiknya. Antum ngelihat orang sakit kan seperti itu biasanya. Ya akhi, sehat, bekhair. Ya, alhamdulillah. Karena dia sakit. Ya apa, bagaimana? Kenapa kok seperti ini? Mulai kapan? Sudah 1 minggu. Anak sakit. Lirih suaranya karena sakit kan? Yang enggak kenal siapa Ibnu Sirin akan mengira Ibnu Sirin sedang sakit. Karena sangat lirihnya, sangat pelannya suaranya kalau sudah di depan ibunya. Saking jaganya beliau. Pelan sekali kalau bicara. Khawatir membuat tersinggung atau sakit hati ibunya. Rahimahullahu ta'ala. Makanya kata Hafidh rahimahullah, ketika Rasulullah katakan innallah harrama alaikum uquqal ummahat, Allah haramkan atas kalian durhaka kepada ibu. Dikhususkan lafaz ibu. Disebutkan demikian karena kedurhakaan kepadanya lebih gampang. Namanya ibu perempuan, sudah tua lagi. Semakin bertambah umurmu kan semakin bertambah tua ibumu. Wanita, jangankan tua, di usia paling produktif, paling sempurna-sempurnanya pun ya tetap lemah wong perempuan. Apalagi ini semakin tua. Semakin gampang untuk didurhakai. Makanya kebanyakan anak, naudzubillah, yang durhaka kan urusannya ke ibunya. Karena kalau bapak laki, dia bisa saja emosi, bentak anaknya. Mungkin, naudzubillah, misalnya dia main tangan. Sehingga anak berpikir ulang untuk durhaka kepada abahnya. Karena abahnya laki. Punya kekuatan, punya ini. Tetapi ibu, dengan segala kelemahannya, dengan kekurangannya, gampang sekali untuk didurhakai. Makanya lebih khusus Rasul katakan uquqal ummahat. Walaupun uquq, durhaka haram kepada ibu maupun kepada abah sama. Cuma dikhususkan karena tadi lemahnya mereka. Kata Imam Muhammad Ibnul Munkadir, beliau imam besar rahimahullahu ta'ala, akhi, saudara beliau, di malam itu
sholat. Ini sholat malam, tahajud. Antum tahu tahajud fadilahnya begitu banyak, besar. Bahkan sholat terafdol setelah sholat 5 waktu. Sholat malam. Itu akhi. Sementara aku, kata Imam Muhammad bin Munkadir, diminta oleh uminya untuk mungkin kalau sekarang ngusuk-ngusuk kakinya, dipijat-pijat, semalaman, namanya orang tua. Kata Imam Ibnu Munkadir, bagiku amalanku lebih afdol dari amalan akhi. Sholat malam. Yang fadilahnya seperti itu. Ini birrul walidain. Ya dia nggak bisa sholat, nggak bisa ninggalkan uminya. Dipijat, dipegang-pegang kaki uminya supaya nyaman, supaya tidur. Bagiku, kata Imam Muhammad bin Munkadir, lebih aku senangi itu amalan daripada tahajud, qiyamul lail. Kata Hafidz, karena sholat malam ya nafilah, itu sunnah. Sementara memenuhi permintaan ibumu, orang tuamu, itu wajib bakti kepadanya. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa kamu lihat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya pasti akan sulit hidupnya, sempit dadanya, serba sulit urusannya. Ada saja kendalanya, hidupnya penuh dengan was-was, tekanan batin, pressure kepada psikisnya, nggak sehat, nggak baik. Berbanding terbalik dengan yang bakti kepada orang tuanya, lapang dadanya, tenang hidupnya, nyaman, urusannya selalu dipermudah oleh Allah, digampangkan, dilancarkan rizkinya dan seterusnya. Oleh karena itu, kata Hafidz rahimahullahu ta'ala, anak kalau tidak berbakti kepada orang tuanya, pastikan kepada selain keduanya lebih tidak berbakti. Bagaimana tidak? Yang ini haknya begitu besar, begitu banyak perintah-perintah, ayat, hadis banyak, fitrah, akal, semua menuntut kamu harus bakti sama orang tuamu. Itu aja kamu gak bakti atau kurang baktimu sama mereka, maka kepada yang lain jangan kamu tanya. Kepada tetangganya paling tidak baktinya orang, paling tidak baiknya orang kepada tetangganya, kepada temannya, kepada gurunya, kepada semua orang sudah. Bahkan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada mertuanya, paman, bibinya, semua sudah. Orang tuanya aja dia nggak bakti, kurang baktinya, apalagi kepada yang lain. Maka perlu diperhatikan poin-poin itu beberapa riwayat athar salaf terkait bakti
orang tua, bakti anak kepada orang tuanya. Insyaallah lanjutannya akan kita ambil pada pertemuan depan. Sampai mana batas durhaka pada orang tua? Menolak permintaan beliau dengan cara yang lembut karena tidak mampu, menjadi kedurhakaan? La, insyaallah. Selama kamu bijak dalam penyampaianmu, misalnya itu di luar kemampuanmu, sesuatu yang mahal atau apa misalnya, ya kamu hiburlah mereka. Insyaallah Mi, insyaallah Ibu, kalau ada rezeki insyaallah aku belikan misalnya. Kasih aku waktu misalnya. Ya kamu enggak durhaka. Selama dengan bahasa-bahasa sopan seperti itu. Ya ma'ruf segala sesuatu, syariat mengembalikan itu kepada kemampuanmu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan bebani orang di luar kemampuannya. Mana yang lebih utama? Nafkah kepada istri atau nafkah kepada orang tua? Nah, kedua-duanya menjadi tanggung jawabmu. Ya, istri punya hak kamu nafkahi. Nah, ibumu juga, apalagi sudah tua, semakin tua, siapa yang membiayai hidupnya? Ya kamu, orang anaknya, nggak ada orang lain. Ya masing-masing kamu bagi mana yang paling dibutuhkan, mana yang memerlukan lebih untuk keperluan daruratnya. Makanya penting agar kamu bisa mengatur belanja. Kadang sebagian orang semua penghasilan dia, seluruh hartanya dikuasakan kepada istrinya. Istrinya yang pegang. Jika nanti misalnya umikmu butuh sesuatu, ibumu, nak, ibu pingin apalah begitu. Ini baju sudah kusam, sudah jelek misalnya. Belikan tolong satu daster misalnya. Karena kamu gak pegang uang, kamu minta ke istrimu. Minta uang buat apa? Ibu minta baju gitu. Gak usah. Banyak kok bajunya di lemarinya misalnya. Padahal bisa kamu paling baju daster 100.000 sudah dapat. Makanya jangan seperti itu. Kamu yang qawwam. Kamu yang laki, kamu yang pegang uang. Istrimu butuh apa, kamu kasih. Dalam kebutuhan-kebutuhan ma'ruf yang dia butuhkan, entah itu belanja, entah itu apalah kebutuhan dia. Minta apa? Ini bang mau beli ini itu. Fadol, ini 1 juta. Mau ini untuk perlu ini 200.000. Kamu merasakan nikmat di situ sebagai qayyim, orang yang mencukupi dan membelanjai istrimu. Beda kalau harta kamu pegangkan dia semua, kamu sendiri yang butuh minta ke dia. Terlebih itu nanti hajat dan kebutuhan orang tuamu akan semakin sulit. Ala kulli hal intinya kedua-duanya ya kamu bagilah mana yang menjadi hajat dan kebutuhan istrimu maupun orang tuamu, kamu beri masing-masing sesuai kemampuanmu. Wallahu ta'ala alam.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.